Oke, saya Aksa Model Arsyada akan menjadi konselor di konseling naratif dengan NIM 2301001419. Oke, dan saya Yulis Fatimah Asmara. Di sini saya sebagai konseli dengan NIM 230114202. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, cuman tidak sebaik itu. Oh, tidak sebaik itu. Ada masalah, Kak? Pastinya ada, makanya saya memutuskan untuk membuat janji sesi konseling pada hari ini. Oke, kalau gitu. Hari tadi udah makan belum? Belum, saya belum keluar. Belum ya? Belum. Oke, di sini ada kegiatan apa? Saya ada janji sih sebenarnya sama teman, yaitu mau beli makan sama jajan karena mau makan juga. Jadi mau ada janji ya sama teman. Iya. Kalau misalkan kita konselnya sekitar 30 menit atau 20 menit cukup Jam. cukup. Oke, kalau gitu boleh silakan perkenalkan dirinya dulu. Oke. Sebenarnya perkenalkan ya Bu, nama saya Yuanisa, biasa dipanggil Yuan. Saya mahasiswa di UNESA. Betul. Oke, baik. Oke, perkenalkan saya Syada atau Dala. Mbak Yuan bisa manggil saya Syada atau Dala ya. Bebas terserah Mbak Yuan. Di sini saya akan menjadi konselornya Mbak Yuan yang akan membimbing Mbak Yuan di konseling kali ini. Oke, kesini Mbak Yuan itu mau sendiri atau ada yang menyuruh? Sendiri sih. Sendiri ya. Oke, di sini Mbak Yuan kesini kan karena keinginan sendiri. Lalu di sini Mbak Yuan juga bisa menceritakan apapun, bebas. Saya akan yang tahu cerita Mbak Yuan cuma saya dan Mbak Yuan, saya akan menjamin kerahasiaan Mbak Yuan. Lalu di sini Mbak Yuan alhamdulillahnya keinginan sendiri ya, jadi tidak ada paksaan dari siapapun seperti itu. Baik Mbak Yuan, di sini ada surat persetujuan konseling. Surat ini menandakan bahwa Mbak Yuan itu sangat bersedia ya untuk menjalankan konseling sekarang gitu. Nah, di sini ada nama, usia, jenis kelamin sama alamatnya Mbak Yuan. Nah, begitu kan Mbak Yuan boleh diisi. Saya tanda tangan ya? Iya, di situ tanda tangan. Oke, sudah Mbak Yuan? Oke, karena Mbak Yuan udah tanda tangan, saya juga tanda tangan. Oke, dari surat ini dinyatakan bahwa Mbak Yuan bersedia ya untuk menjalankan konseling dengan sungguh-sungguh dan dengan kesadaran penuh. Oke, baik, terima kasih ya Mbak Yuan. Oke, Mbak Yuan boleh bercerita, boleh menangis, boleh apapun. Mbak Yuan bisa mengeluarkan emosinya, namun tidak boleh melukai diri Mbak Yuan dan juga tidak boleh melukai diri saya sebagai konselor Mbak Yuan. Begitupun Mbak Yuan tidak boleh merusak fasilitas di sini gitu ya. Oke, tadi Mbak Yuan bilang nggak enak ya harinya ya. Iya. Tidak enak harinya. Nah, boleh diceritakan kenapa harinya tidak enak? Ini sih Bu, mungkin hari ini akhir-akhir ini tuh kayak ya saya tuh ya adalah masalah. Sebenarnya masalah ini tuh udah terjadi kayak 3 bulan yang lalu. Cuman gara-gara masalah itu tuh saya tuh jadi kayak mengetahui sisi lain dari diri saya gitu loh. Gitu. Mungkin masalah 3 bulan lalu tuh saya tuh sempat deket sama orang gitu. Terus kayak tiba-tiba waktu kayak everything fine, aku sama dia kita ngobrol lancar, sebenarnya baik-baik aja lah gitu. Terus tiba-tiba dia ninggalin aku gitu, kayak bener-bener kayak nggak ada ninggalin juga, kayak nggak ada masalah apa-apa. Terakhir kita juga udah sempet telepon, kayak tiba-tiba dia ninggalin gitu aja di 1 hari sebelum aku ulang tahun gitu. Itu kayak bener-bener kayak apa ya,
beberapa fase yang bikin aku trauma gitu loh. Padahal aku juga sadar kalau semua orang juga pernah di ghosting gitu loh. Di ghosting ya udah biasa di ghosting. Cuman kok aku pada saat itu ngerasa kayak sehancur itu gitu loh. Aku sampai ngerasa kayak kehilangan diri aku gitu loh. Jadi fase-fase setelah di ghosting itu juga kayak gini, aku kok gini banget ya gitu loh. Gitu. Oke, fase-fase setelah di ghosting, saya paham perasaannya Mbak Yuan, karena kan mungkin soalnya itu sangat spesial ya buat Mbak Yuan yang awalnya ada setiap hari menemani hari-harinya Mbak Yuan, lalu tiba-tiba Mbak Yuan di ghosting. Apa perasaan setelah di ghosting itu apa Mbak Yuan? Perasaannya tuh lebih kayak aku apa ya, aku tuh takut sendirian karena aku tuh ngerasain kayak wah sebentar lagi aku udah nggak sendirian, aku udah nggak kesepian, aku udah ada someone to talk, someone who support me, kayak seseorang yang secara personally bakal nge-support aku kayak gitu loh. Terus kayak tiba-tiba semua ekspektasi itu tuh hancur gitu loh. Terus kayak ya pastinya hancur sih, pasti kayak aku tuh udah mikir gini loh, kayak aku tuh paham kayak kenangan sama dia itu cuma sebatas catatan, tapi kita juga udah ketemu satu kali gitu. Cuman dia tuh bener-bener tipe aku gitu. Bener-bener tipe aku kayak ini loh orang yang selama ini aku cari. Kita kayak udah cocok, ngerasa kayak aku juga ngerasa udah cocok banget dari segala sisi sama dia gitu. Karena aku juga tipe orang yang kayak susah banget buat kenalan sama cowok gitu. Susah karena aku tuh gampang ilfeel, jadi kayak misalkan sesuatu hal yang nggak cocok sama aku tuh langsung ilfeel dan aku langsung cut off cowoknya gitu. Tapi kalau sama cowok ini tuh kayak entah kenapa kayak meskipun ada beberapa hal yang aku ilfeel sama dia, tapi tuh kayak nggak bikin aku ilfeel gitu loh. Kayak semakin aku kenal dia tuh semakin kayak wah aku suka sama dia kayak gitu. Anehnya tuh di situ karena emang dia pintar, maksudnya kayak pinter lah, maksudnya dalam hal ngobrol juga enak, semuanya enak. Cuman mungkin ada satu hal yang bikin itu, cuman itu akhirnya kayak jadi poin kedua lah, maksudnya aku udah nggak menghiraukan lagi tentang masalah itu gitu. Hanya kayak barulah akhir-akhir itu waktu hari aku di ghosting itu bener-bener kayak di fase kayak aku suka banget sama dia, karena sebelumnya aku tuh nggak terlalu suka gitu loh. Cuman aku tuh nyoba kayak membuka diri, nyoba lebih kenal. Nah gara-gara lebih kenal, lebih membuka diri tuh aku jadi suka sama dia gitu. Terus kayak waktu aku fase dimana aku lagi seneng-senengnya tiba-tiba di ghosting, kayaknya kenapa nggak dari kemarin waktu aku belum suka gitu loh. Itu sih bikin hancur. Jadi awalnya tuh Mbak Yuan tuh belum terlalu suka gitu sama dia. Terus Mbak Yuan mencoba buat membuka diri, akhirnya ketika Mbak Yuan sudah percaya atau membuka diri ke dia malah tiba-tiba menghilang. Ketika dia sudah ghosting Mbak Yuan merasakan tidak ingin sendiri begitu. Lebih kayak ekspektasiku ada seseorang yang nemenin aku tuh jadi hilang gitu. Jadi kayak aduh, jadi kayak lebih ke ini sebenarnya aku terlalu berharap sama ekspektasi itu sebenarnya. Karena emang aku kayak nggak apa ya, takut sendiri sih gitu. Oke, perasaan takut sendiri itu muncul setelah Mbak Yuan ketemu sama dia atau sebelum ketemu sama dia? Sebenarnya tuh udah dari dulu sih, tuh aku tuh mungkin tipe yang kayak gitu, cuman aku belum mengenal. Nah ini permasalahannya, aku bilang di awal kalau misalnya ada sisi lain yang terbuka gara-gara masalah ini. Oh begitu. Jadi setelah ada masalah ini Mbak Yuan jadi paham gitu sama diri sendiri kalau ternyata Mbak Yuan itu takut sendiri. Oke, takut sendiri. Oke. Berarti takut sendiri itu bisa dibilang rasa kesepian juga, atau ada emang Mbak Yuan tuh cuma takut kesendirian aja? Rasa kesepian juga, karena ceritanya tuh gini ya, kayak karena setelah di ghosting itu kan aku udah kayak menjalani beberapa fase gitu kan. Fase heal aku, fase aku kayak menerima diri aku gitu loh. Ternyata selama ini yang aku gamonin, yang aku tangisin, yang aku kayak bikin segitu bukan orangnya, tapi ekspektasi aku. Jadi selama ini yang aku gamonin tuh ekspektasiku, bukan orangnya gitu. Karena aku
di fase yang waktu dia deketin aku tuh di fase yang aku bisa afeksi gitu sebenarnya. Aku tuh ngerasa kayak selama ini aku tuh nggak bisa memenuhi kasih sayang aku dari orang lain. Aku merasa nggak terpenuhi hal itu tuh. Terus tiba-tiba dia datang memberikan segala love bombing, segala ya kalau sekarang bilangnya dari minimum gitu loh. Jadi kayak istilahnya gini sih, orang kalau misalnya lagi lapar banget meskipun lihat makanan sisa kan pasti dimakan ya. Nah itu jadi kayak aku lagi bisa afeksi kayak gini-gini, aku butuh someone to talk, aku merasa kesepian, aku udah kayak nggak mau lagi ngerasa kesepian, tiba-tiba dia datang kayak gitu, makanya dengan ngasih harapan semua ekspektasiku akhirnya yang bikin aku gampang tuh ya ekspektasi itu kayak gitu. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa masalahnya Mbak Iwan itu Mbak Iwan ketemu seseorang yang spesial, yang sangat tipenya Mbak Iwan banget loh. Terus ketika Mbak Iwan sudah membuka hati, Mbak Iwan malah di ghosting. Nah, hal itulah yang bikin Mbak Iwan tuh sadar bahwa ternyata Mbak Iwan itu takut sendiri, Mbak Iwan itu kesepian. Dan ternyata Mbak Iwan dari masalah tersebut jadi punya apa ya, masalah gitu ya, istilahnya masalah yang akhirnya Mbak Iwan yang awalnya sadar jadi sadar, yang awalnya nggak sadar jadi sadar gitu kalau ternyata Mbak Iwan tuh punya rasa kesepian seperti itu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ternyata masalah utamanya Mbak Iwan itu adalah kesepian seperti itu. Iya. Kesepian. Oke. Mungkin bisa kita bayangkan atau mungkin Mbak Iwan itu bisa kita bayangkan bahwa oke, sebelum kita bayangkan, Mbak Iwan ingin beri nama nggak nih si rasa kesepiannya ini? Sebelum kita mulai yang sebenarnya, aku nggak tahu nih, Mbak Iwan pengen nggak ngasih nama? Aku mau Mbak Iwan ini ngasih nama si rasa kesepiannya itu. Kalau dikasih nama sih mungkin lonely. Oke, bisa Mbak Iwan bisa bayangkan nggak si lonely itu berbentuk gitu? Atau kita boleh pakai apa namanya, ditulis atau digambarkan? Gambaran aja sih. Digambarkan sebentar. Oke, kita gambar. Mbak Iwan pengen gambar. Coba kita gambar si lonely-nya itu dengan diri Mbak Iwan. Terserah Mbak Iwan mau bikin si lonely itu berbentuk apa, terserah. Awan boleh, buah boleh, baju boleh, terserah apapun itu. Oke, di sini si lonely ya. Oke, lonely, sedangkan di sini kita anggap aja nih Mbak Iwan ya. Oke, lonely. Nah, ada nggak sih satu momen dimana si lonely itu menguasai diri Mbak Iwan? Sebenarnya ada sih ya, waktu puasa itu ya di saat-saat kalau aku lagi sendiri gitu. Oke, bisa Mbak Iwan lagi sendiri. Oke. Kalau Mbak Iwan lagi sendiri itu si lonely menguasai diri Mbak Iwan. Menguasainya itu seperti apa? Ya aku jadi kayak ngerasa sedih gitu, nggak sedih bisa kak. Kalau misalnya aku punya pasangan itu pasti udah ada yang nemenin aku nggak bakalan ngerasa sendiri kayak gini gitu. Apalagi kalau di fase-fase lagi capek sih sebenarnya. Oke, berarti di fase capek. Capek sebenarnya, kalau misalnya waktu capek terus sendirian itu kayak, karena aku mikirnya gini, kalau misalnya aku lagi capek itu juga kayak aku butuh someone kayak who support me gitu. Nah aku mikirnya kalau misalnya ada seseorang yang aku punya sekarang, pasti kalau di fase yang capek gini pasti ada yang support kayak gitu sih. Jadi kebawahnya dari sepi gitu. Mbak Iwan ini ngerasain kesepian itu dari kapan? Apakah semenjak semenjak Mbak Iwan di ghosting atau emang Jadi semenjak di ghosting sih, semenjak di ghosting. Semenjak di ghosting Mbak Iwan jadi ngerasa si lonely ini lebih menguasai diri Mbak Iwan ya. Selama ini juga waktu perkuliahan. Oke. Sebelum Mbak Iwan
ada nggak satu momen dimana Mbak Iwan itu ngerasa si lonely ini nggak menguasai diri Mbak Iwan? Kalau aku lagi kumpul sama teman-teman, Lagi ngumpul sama teman-teman itu si lonely itu nggak ada, benar-benar nggak ada. benar-benar nggak ada. Oke. Jika Mbak Iwan tidak dikuasai oleh rasa si lonely, apa yang mungkin Mbak Iwan akan lakukan? Ya pastinya aku ya ngerasa lebih seneng aja sih, karena kayak aku lebih fokus sama diri aku kayak gitu. Aku jadi nggak merasa mengandalkan diri terhadap orang lain, aku bisa mengandalkan diri aku sendiri. Oke, jadi Mbak Iwan ini tahu ya bahwa kalau misalkan ketika Mbak Iwan si lonely ini nggak ada, Mbak Iwan itu bisa fokus sama diri sendiri, bisa grow up gitu, bisa grow up sama diri sendiri juga. Apa yang mau diharapin Mbak Iwan tanpa adanya si lonely? Tadi kan Mbak Iwan pengen grow up. Nah, mungkin di masa depan nanti apa yang Mbak Iwan pengenin ketika si lonely itu gak ada? Kayak pengen lebih fokus ke diri sendiri atau bagaimana? Pastinya ya pengen lebih fokus sama diri sendiri sih. Aku bakal kayak melakukan segala hal yang sebelumnya aku pikir aku bisa melakukan hal ini dengan kayak ada orang yang nemenin aku, tapi aku enjoy kok ternyata kayak gitu. Kayak aku bisa kok melakukan ini sendiri tanpa ada orang lain gitu. Jadi aku bisa menikmatin waktu itu sendiri sih. Oke, Mbak Iwan sudah menemukan ya bagaimana Mbak Iwan tidak dikuasai oleh si lonely ketika bersama teman, dan Mbak Iwan juga sudah tahu bahwa ketika Mbak Iwan Sorry. bisa Mbak Iwan dikeluarin aja masih. Iya. Ada sama lambung sebenarnya. Abis ini kita bentar lagi selesai, jadi segera makan ya setelah ini. Oke. Nah, tadi kan Mbak Iwan udah tahu ya bahwa Mbak Iwan ini si lonely ini tidak dikuasai, Mbak Iwan tidak dikuasai oleh lonely itu waktu sama teman-teman. Dan Mbak Iwan juga tahu kalau Mbak Iwan untuk menghilangkan rasa si lonely ini, Mbak Iwan bisa grow up, bisa apa namanya, bisa fokus sama diri sendiri gitu kalau semuanya ada. Oke. Aku nggak meminta sih, lebih tepatnya Mbak Iwan minta ada teman-teman yang sporty ya, apakah benar? Benar. Ya, ada Mbak Iwan ini kan katanya pengen lebih fokus sama diri sendiri. Nah, mungkin Mbak Iwan bisa ngajak teman Mbak Iwan untuk menemani Mbak Iwan agar Mbak Iwan lebih fokus sama diri sendiri dan lebih fokus sama masa depan dan karir Mbak Iwan. Begitupun dengan orang tua, Mbak Iwan bisa minta bantuan kepada keluarga dan teman-teman agar lebih fokus untuk untuk memperbaiki diri Mbak Iwan di masa depan, seperti itu. Oke, apakah masih ada yang dibingungkan? Nggak ada sih. Oke, udah cukup juga. Udah. Oke, sekarang ini Mbak Iwan rasain apa? Lapar? Lega aja sih karena Lega cerita aja. cerita. Ya, alhamdulillah kalau gitu, syukur. Oke, mungkin itu saja. Apakah Mbak Iwan ada yang ingin diceritakan lagi? Iya betul. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih Mbak Iwan sudah mau bercerita kepada saya, sudah mau terbuka dengan saya. Saya sangat amat terima kasih Mbak Iwan sudah mempercayai saya sebagai konselor Mbak Iwan. Mungkin konseling kita sampai di sini saja. Kalaupun Mbak Iwan ada yang ingin diceritakan lagi, kita bisa mengatur ulang jadwal kita. Lalu kita akan bertemu. Mbak Iwan bisa chat saya di nomor WhatsApp saya ya, yang tadi kan. Oke, sekarang Mbak Iwan bisa istirahat, bisa langsung makan sama temennya Mbak Iwan biar asam lambungnya nggak naik. Oke, terima kasih Mbak Iwan. Selamat siang. Selamat siang.